Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Okay, today we are going to learn narrative text. Okay, students, have you ever heard this story before? Pernah gak sih kalian dengar cerita Malin Kundang dan sejenisnya? I think you can imagine this story. Nah, cerita Malin Kundang, Bawang Putih, Cinderella, itu semua termasuk dalam jenis cerita narrative text. What is narrative text? Okay, next. Okay, student, we have to know what is the narrative text. Jadi narrative text itu adalah jenis teks yang biasanya menceritakan tentang cerita fiktif, bisa juga legenda atau mitos yang sudah terjadi di kehidupan kita. Tentu tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca dari kisah atau cerita tersebut. Okay, these are a structure of narrative text. Jadi ini adalah 4 tahapan dari narrative text. Maksudnya apa? Nah, struktur narrative text itu menjelaskan bagian-bagian terpenting dari cerita teks naratif. Jadi ada tahapannya ya, yang pertama apa, yang kedua apa, sampai dengan yang keempat, dari penjelasan, konflik, sampai dengan akhir cerita. Okay, the first is orientation. Orientation atau orientasi itu biasa disebut dengan pendahuluan. Nah, biasanya tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Biasanya ada di paragraf awal, ya. Ada pendahuluan, dia memperkenalkan tokoh-tokohnya, di mana dan awal ceritanya seperti apa. Nah, number 2 is complication, komplikasi. Nah, ini adalah awal dari masalah yang menyebabkan puncak masalah dari sebuah cerita. Biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Okay, number 3 is resolution. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang sudah diceritakan. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Number 4 is reorientation. Nah, bagian ini adalah bagian penutup yang biasanya setelah membaca kita bisa mengambil nilai moral dari teks cerita yang sudah kita baca. Misalkan menjadi manusia itu harus bisa saling membantu terhadap sesama, seperti itu. Jadi ada nilai moralnya. Okay, student, let's try to reading narrative text. The title is Golden Eggs. Long time ago, a remote village in central China was inhabited mainly with farmers and hunters. One day, a poor farmer lost his entire livestock to flood. He prayed hard to God for help or his family would die of starvation. Few days later, an old man with long gray beard passed by his house to pity on him. He gave him a goose and said, "I don't have any expensive thing to give you and hope this goose will help you to ease your hardship." Nah, jadi kalau membaca naratif teks itu seolah-olah kita berada dalam ceritanya, dan intonasi ceritanya juga harus disesuaikan dengan tokoh supaya jadi lebih menarik. Ya. A week later, to almost surprise, the farmer found an egg in his yard. This was no ordinary egg. It was a golden egg. He was suddenly overcome with joy. Thereafter, his livelihood had rapidly improved, but the farmer had forgotten his earlier hardship. He became lazy, arrogant, and spendthrift. Strangely, the goose only laid one golden egg every 6 months. The greedy farmer lost his patience and slaughtered his goose, thinking there were plenty of golden eggs inside its stomach. Though he very much regretted for his foolishness, it's already too late. Nah, ini adalah cerita singkat
dari naratif teks. Biasanya naratif teks itu ceritanya panjang ya. Nah, ini Ibu ambil yang singkat saja supaya kalian mudah memahami dari naratif teks tersebut. Yuk kita analisa apa itu naratif teks. Nah, dari cerita Golden Egg tadi, Golden Eggs ya, kita tentukan orientationnya tentu saja ada di paragraf pertama dari long time ago sampai dengan would die of starvation. Di awal dia memperkenalkan tempatnya di mana, siapa tokohnya yaitu farmer, dan awal mula ceritanya seperti apa. Would die of starvation ya, hampir saja meninggal karena keluarganya itu kelaparan. Jadi ini adalah ceritanya petani yang kurang mampu, seperti itu ya. Orientation. Baik, silakan diperhatikan dan difahami. Oke, selanjutnya adalah complication. Perhatikan, complication itu adalah awal masalah dari sebuah cerita. Nah, dari cerita Golden Eggs ini, awal dari permasalahannya itu adalah ketika si petani itu menemukan telur emas di pekarangan rumahnya. Berarti berawal dari kalimat week later to almost surprised sampai dengan strangely ya, sampai dengan strangely di bawah. Perhatikan teksnya. Nah, jadi permasalahannya itu petani yang kurang mampu ini menemukan telur emas di pekarangan rumahnya sehingga dia menjadi he became lazy, jadi malas, arrogant, sombong, and spendthrift, jadi boros juga. Nah, itu kan awal puncak masalah kehidupan dari si petani tersebut ketika menemukan telur emas dari seekor angsa, seperti itu. Baik, dipahami baik-baik ya. Dibaca dulu teksnya. Oke, setelah itu kita ke resolution. Resolution ini adalah bagian hampir penutupan sebuah cerita, bagian akhir dari sebuah cerita, dan menentukan akhir cerita tersebut bahagia atau tidak bahagia, seperti itu. Nah, dalam cerita Golden Egg ini, the greedy farmer, nah di situ sudah disimpulkan berarti farmernya itu, si petani itu adalah petani yang rakus, greedy, lost his patience, dia kehilangan kesabarannya, and slaughter his goose, yang menyembelih angsanya. Nah, karena dia berpikir plenty of golden eggs inside his stomach, jadi dia berpikir banyak emas dalam perut si angsa ini, dia nggak sabar. Nah, tapi pada akhirnya dia menyesal. Nah, tapi penyesalan itu sudah terlambat karena angsanya sudah mati, seperti itu. Nah, ini namanya resolution. Dari paragraf ini menentukan akhir dari cerita tersebut. Oke, what do you think about this story? Bagaimana pendapat kalian setelah kalian membaca cerita yang judulnya tentang Golden Eggs? Mulai dari orientation, complication, resolution, dan reorientation. Ingat ya, ada 4 bagian dalam naratif teks. Nah, mulai dari petani yang tidak memiliki apa-apa, lalu dia diberikan seekor angsa yang bisa menghasilkan telur emas. Nah, pada akhirnya dia menjadi kaya, lalu dia menjadi sombong, malas, dan boros. Setelah itu dia tidak memiliki kesabaran, lalu dia menyembelih angsa itu. Dia berpikir bahwa di dalam perut angsa itu terdapat banyak sekali telur emas, tapi pada akhirnya angsanya mati. Dia tidak memiliki apa-apa karena ketidaksabarannya itu. Nah, kalian bisa menangkap ya apa nilai moralnya. Oke, this is my opinion. Ya, ini adalah pendapat ibu. Nilai moralnya itu adalah someone who wants more often loses all. Just be patient. Don't be greedy because being greedy makes you lose everything. Ya, karena kerakusan itu malah membuat kita jadi hilang segalanya. Cukup bersabar dan bersyukur apa yang kita punya, seperti itu ya. Nah, jadi nilai moral dari cerita Golden Eggs ini. Atau bisa juga thinking before you act, ya, berpikir sebelum bertindak bisa. Pendapat kalian tidak harus sama dengan ibu, juga tidak apa-apa, yang penting masih berhubungan dengan cerita Golden Eggs tersebut.
How about you? Bagaimana? Gampang kan naratif teks? Okay, next you can try to read aloud in your book and answer the question. Jadi kamu bisa buka buku paket kamu, di situ ada cerita naratif teks, silakan baca lalu menjawab soal yang ada dalam teks tersebut. And don't forget to write down new vocabulary that you know. Jadi kamu juga harus mencatat kosakata yang baru kamu tahu di buku catatan kalian. Oke, selanjutnya kalian menganalisa teks naratif mulai dari orientation dan evaluation. Apa itu evaluation? Evaluation itu adalah awal mula dari konflik. Cerita awal mula konflik itu terjadi apa? Seperti itu ya. Setelah itu nanti kalian menentukan complication, resolution, dan nilai moral dari cerita tersebut. Oke, setelah kalian menentukan orientation dan evaluation, kalian bisa langsung ke konflik dari sebuah cerita. Complication ya masuknya. Lalu ke akhir sebuah cerita yaitu adalah resolution dan menentukan nilai moral dari cerita tersebut. Tahap-tahapnya adalah tadi yang pertama menentukan kosakata yang baru kalian tahu. Yang kedua adalah mencoba untuk membaca dalam bahasa Inggris, ya, melatih pronunciation kalian. Setelah itu dilanjutkan ke activity 5, menjawab soal, 6 soal. Lalu dilanjutkan menganalisa naratif teks mulai dari orientation, evaluation, complication, resolution sampai dengan nilai moralnya. Lalu kalian kumpulkan di Google Classroom hari ini. Ibu tunggu. Jangan sampai menunda pekerjaan. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.